Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ibtu Agustia Wangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan klasik dan pendidikan modern. Pertama, kita akan membahas tentang teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu teori pendidikan empirisme, menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke 1704-1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Yang kedua, ada teori pendidikan nativisme. Menurut aliran nativisme, hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Teori nativisme ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik menjadi baik. Artinya bahwa jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Istilah nativisme dari asal kata natie yang artinya adalah terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya. Bagian ketiga dari teori pendidikan klasik adalah teori konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Strauss 1871 hingga 1939. Ia adalah seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan teori pendidikan modern. Teori pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Bagian-bagian dari teori pendidikan modern yaitu: yang pertama, ada pengajaran alam sekitar. Untuk pengajaran dan pendidikan guna kehidupan anak sekarang dan yang akan datang. Bagian yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian, dirintis oleh Yves Deminat de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Pendidikan menurut de Crowley adalah École pour la vie, par la vie, atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Oleh karena itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang bersifat subjektif dan objektif atas dirinya sendiri dan dunianya. Metode pengajaran pusat perhatian yaitu metode global atau keseluruhan, centered interest atau pusat minat. Bagian yang ketiga adalah sekolah kerja. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Bapak dari sekolah kerja ialah G. Steiner dari Jerman. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku-buku orang lain ataupun dari pengalaman sendiri. Yang keempat adalah pengajaran proyek. Pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajaran agar murid aktif menyelidiki dan mencari problem solving atas proyek yang diberikan oleh gurunya. Dan bagian yang kelima adalah taman siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, yakni pendidikan yang berdasarkan kebudayaan suatu bangsa kita sendiri dan
mengutamakan kepentingan masyarakat berdasarkan atas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.